Apakah Anda pernah membayangkan apa yang terjadi di balik layar keluarga-keluarga paling kuat, mereka yang tampaknya mengendalikan segalanya, tetapi menyimpan rahasia gelap? Dan bagaimana jika saya katakan bahwa tidak semua kemewahan dan kekayaan cukup untuk menyamarkan keputusasaan, manipulasi, dan penderitaan yang tersembunyi di balik pintu tertutup? Bersiaplah untuk menemukan sebuah cerita yang emosional dan penuh liku-liku, di mana seorang pembantu rumah tangga biasa menjadi kunci untuk mengungkap rahasia salah satu keluarga paling berpengaruh. Tetapi sebelum kita menyelami rincian kelam dari alur cerita ini, pikirkan sejenak sampai di mana Anda akan pergi untuk melindungi seseorang yang Anda cintai, bahkan jika itu berarti menghadapi kekuatan yang tampaknya tak tergoyahkan. Dalam cerita ini, kita akan mengeksplorasi apa yang dilakukan Clara, seorang wanita biasa dengan hati yang luar biasa, ketika dia menemukan bahwa pewaris muda yang dia rawat sedang dimanipulasi dengan kejam. Dan lebih dari itu, kita akan mengungkap rahasia yang tidak pernah diceritakan pembantu rumah tangga, tetapi yang bisa mengubah nasib semua yang terlibat. Jika Anda percaya bahwa Anda sudah mendengar semua kisah perjuangan, tunggu sampai Anda mengetahui kisah ini, di mana setiap keputusan adalah pertempuran dan setiap momen adalah kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tetaplah bersama saya dan bersiaplah untuk terkejut dengan apa yang akan datang. Clara, pada usia 38, bangun sebelum matahari terbit, siap untuk menjalani hari yang melelahkan di Mansion Silva. Setiap pagi ditandai dengan keheningan jam-jam awal, sementara dia menyiapkan kopi untuk Tuan Silva, seorang pengusaha yang dikenal baik karena kekayaannya maupun karena ketidakperasaannya. Aroma kopi yang baru diseduh memenuhi dapur, tetapi Clara hampir tidak punya waktu untuk menikmati ketenangan. Dia segera berlari ke sana kemari, memastikan segalanya sempurna untuk majikannya. Itu adalah kehidupan dengan sedikit imbalan, tetapi Clara berpegang pada rutinitas sebagai tempat perlindungan yang aman di tengah badai kehidupan. Bagi Clara, rutinitas adalah beban sekaligus cara untuk melarikan diri dari emosi yang dia hindari. Tuan Silva, dengan kehadirannya yang kaku dan perintah yang tajam, tidak mempermudah kehidupan siapapun. Namun Clara, dengan kesabaran tak terbatasnya, tahu persis bagaimana menghadapinya, bahkan ketika dia menuntut hal yang mustahil. Dia sudah belajar bahwa menjaga mansion tetap sempurna adalah satu-satunya cara untuk menjaga pekerjaannya, terutama di rumah di mana ketegangan tampaknya mengintai di setiap sudut. Rutinitas harian ini, meskipun melelahkan, menjadi jangkar bagi Clara, terutama pada hari-hari ketika tampaknya segalanya di sekitarnya bisa runtuh. Meskipun begitu, ada sesuatu yang hampir hipnotis dalam pengulangan hari-hari tersebut. Clara mengikuti langkah-langkahnya secara metodis, seolah setiap gerakan telah dipersiapkan dalam tarian diam untuk bertahan hidup. Namun, ada saat-saat ketika dia bertanya-tanya apakah rutinitas ini hanyalah cara untuk menghindari menghadapi kebenaran yang paling sulit dalam hidupnya. Sebanyak dia mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaan, Clara tidak bisa menahan perasaan gelisah yang terus meningkat, seolah sesuatu akan segera berubah, seolah rutinitas yang begitu akrab ini akan dibalikan. Dan, meskipun dia berusaha menjauhkan pikiran-pikiran itu, mereka tetap ada, berbisik bahwa sesuatu yang baru dan tak terduga akan segera terjadi. Pada suatu malam yang sunyi, saat Clara menyelesaikan pengaturan rincian terakhir di ruang tamu, suara lembut sampai ke telinganya. Itu adalah tangisan lembut, hampir tak terdengar, berasal dari kamar Emily, putri Tuan Silva. Clara ragu sejenak, tetapi sesuatu di dalam hatinya mendorongnya untuk memeriksa apa yang terjadi. Ketika dia membuka pintu dengan hati-hati, dia menemukan Emily terkurung di sudut, air mata mengalir di wajahnya yang lembut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Clara duduk di sampingnya, menawarkan satu-satunya hal yang dia tahu bisa diberikan, bahu yang bersahabat di tengah badai yang dihadapi gadis muda itu. Saat air mata Emily mereda, kata-kata mulai mengalir, mengungkapkan kebenaran yang menyakitkan. Tuan Silva, dengan semua ketidakperasaannya, tidak hanya mencoba membentuk nasib putrinya,
tetapi juga mengendalikannya dengan cara yang kejam dan terencana. Clara mendengarkan dengan seksama saat Emily, di antara isak tangis, mengaku bahwa ayahnya mencoba memaksanya untuk menjalani pernikahan yang diatur, semua demi kepentingan bisnis keluarga. Pengungkapan itu menghantam Clara seperti pukulan, membangkitkan rasa kemarahan di dalam dirinya. Bagaimana seseorang bisa begitu dingin hingga mengorbankan kebahagiaan putrinya sendiri demi kontrak dan aliansi keuangan? Clara, yang selalu tetap terpisah dari drama majikannya, merasakan untuk pertama kalinya kebutuhan mendesak untuk bertindak. Emily, meskipun penampilannya rapuh, adalah seorang gadis penuh mimpi dan harapan, dan melihatnya dimanipulasi dengan cara seperti itu menghancurkan hati Clara. Dengan pengalaman hidup yang dimilikinya, Clara tahu bahwa kisah ini bisa memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi Emily. Dan disitulah, di kamar gelap dan sunyi itu, Clara mengambil keputusan tegas. Dia akan melakukan segala yang dia bisa untuk melindungi Emily, bahkan jika itu berarti menghadapi Tuan Silva yang berkuasa. Sejak saat itu, hidup Clara akan berubah selamanya, karena dia bertekad untuk mengubah kisah penderitaan ini menjadi kisah perjuangan. Keputusan Clara untuk melindungi Emily tidak diambil dengan ringan. Dalam hari-hari berikutnya, dia mulai mengamati setiap gerakan di dalam Menshahen dengan mata yang lebih tajam, berusaha memahami lebih baik apa yang terjadi di balik pintu tertutup. Seiring berjalannya waktu, Clara dan Emily mulai bertemu secara diam-diam, bertukar bisikan dan merencanakan bagaimana mereka bisa melarikan diri dari cengkeraman Tuan Silva. Clara tahu dia harus berhati-hati, karena setiap langkah yang salah bisa sangat mahal bagi keduanya. Meskipun begitu, tekadnya tumbuh setiap hari, didorong oleh kebutuhan untuk memberikan Emily kesempatan untuk menjalani hidup yang dia inginkan, bebas dari manipulasi ayahnya. Clara, yang selalu menjadi orang yang tertutup dan menyimpan perasaannya rapat-rapat, kini mendapati dirinya berbagi pemikiran dan strategi dengan Emily. Gadis muda yang sebelumnya tampak hilang dan putus asa, mulai mendapatkan kembali sedikit kekuatan dan kepercayaan dirinya, terinspirasi oleh keberanian Clara. Bersama-sama, mereka merencanakan langkah untuk mengatasi situasi, mengetahui bahwa mereka memerlukan lebih dari sekedar tekad untuk menghadapi seorang pria sekuat Tuan Silva. Clara mengambil peran sebagai mentor bagi Emily, mengajarinya untuk melindungi diri sendiri dan tidak menyerah pada tekanan, sesuatu yang dia pelajari selama bertahun-tahun menghadapi kesulitan hidup. Kedua wanita itu membentuk aliansi rahasia yang semakin kuat setiap hari, sebuah persatuan yang dibangun atas kepercayaan dan kebutuhan satu sama lain. Clara tahu bahwa itu tidak akan mudah, tetapi dia bersedia menghadapi rintangan apapun untuk memastikan bahwa Emily bisa menjalani hidup bebas dari belenggu yang ayahnya coba kenakan. Bersama-sama, mereka mulai merencanakan langkah selanjutnya yang akan membutuhkan keberanian, kecerdasan, dan, di atas segalanya, banyak kehati-hatian. Setiap hari membawa tantangan baru, tetapi Clara menolak untuk menyerah. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mengubah kisah menyakitkan itu menjadi kisah perjuangan dan harapan. Suatu hari, saat Clara membersihkan kantor Tuan Silva, dia menemukan sesuatu yang tidak pernah dia duga. Di antara tumpukan dokumen dan map, ada sebuah amplop coklat, setengah tersembunyi di antara kertas-kertas. Rasa ingin tahunya lebih besar, dan Clara, dengan tangan bergetar, membuka amplop tersebut. Di dalamnya, terdapat dokumen yang mengungkap sisi gelap Tuan Silva, bukti jelas pencucian uang, suap, dan transaksi ilegal yang bisa menghancurkan tidak hanya reputasi, tetapi seluruh kekaisaran yang telah dia bangun. Clara terkejut, tetapi dengan cepat menyadari bahwa ini lebih dari sekadar penemuan biasa. Ini adalah kunci untuk kebebasan Emily. Saat memegang dokumen-dokumen yang memberatkan itu, Clara merasakan beban tanggung jawab jatuh di atas bahunya. Dia tahu bahwa sekarang dia tidak hanya melindungi Emily dari pernikahan paksa, tetapi juga dari masa depan yang ternoda oleh kejahatan ayahnya. Dengan pengetahuan baru ini,
Clara menyadari bahwa dia harus bertindak dengan lebih hati-hati. Apa yang sebelumnya tampak sebagai masalah keluarga kini berubah menjadi plot yang kompleks, di mana rahasia bisa menghancurkan kehidupan. Clara menyimpan dokumen-dokumen itu dengan hati-hati, mengetahui bahwa mereka bisa menjadi satu-satunya cara untuk mengungkap Tuan Silva dan melindungi Emily sekali dan untuk selamanya. Mulai saat itu, Clara mulai mengamati Tuan Silva dengan cara baru. Setiap kata, setiap gerakannya tampak membawa beban yang lebih besar, seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya mendapatkan dimensi baru. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bertindak terburu-buru, karena setiap gerakan yang salah bisa tidak hanya membahayakan hidupnya, tetapi juga hidup Emily. Rahasia yang dia temukan sekarang adalah bom waktu, dan Clara perlu menemukan momen yang tepat untuk menggunakannya. Bertekad untuk membalikkan keadaan, Clara mulai merencanakan, dengan diam-diam dan strategis, kejatuhan seorang pria yang tampak tak tersentuh. Clara tahu bahwa menghadapi Tuan Silva secara langsung akan menjadi misi bunuh diri. Jadi, dia mulai merancang rencana pelarian, sesuatu yang akan menjamin keselamatan Emily dan membongkar kekaisaran kriminal Tuan Silva. Orang pertama yang terlintas di benaknya adalah Peter, tukang kebun. Dia selalu menjadi sosok yang tidak mencolok, tetapi Clara tahu bahwa, sama seperti dirinya, Peter juga terjebak dalam cengkeraman Tuan Silva. Setelah beberapa percakapan halus, Clara menemukan bahwa Peter juga memiliki keinginan mendalam untuk melarikan diri dari pengaruh majikannya. Dengan sekutu baru ini, Clara, Emily, dan Peter mulai merencanakan rencana dengan hati-hati, mengetahui bahwa setiap kesalahan bisa berakibat fatal. Setiap detail dari rencana pelarian dipikirkan dengan teliti. Peter akan menggunakan pengetahuannya tentang tanah Menshan untuk menemukan rute yang aman, sementara Clara dan Emily mengumpulkan bukti yang cukup untuk memastikan bahwa Tuan Silva dibawa ke pengadilan. Ketegangan meningkat setiap hari, dengan setiap gerakan dilakukan seolah-olah mereka sedang berjalan di atas telur. Yang paling sulit adalah menjaga penampilan, berpura-pura bahwa semuanya normal sementara, di belakang layar, persiapan untuk pelarian terus berjalan. Clara dan Emily tahu bahwa ini mungkin menjadi satu-satunya kesempatan mereka, dan keberhasilan rencana tergantung pada kemampuan mereka untuk bertindak dengan tenang dan presisi. Tantangan sangat banyak, mulai dari menghindari keamanan Menshan hingga menghindari tatapan curiga dari karyawan yang setia kepada Tuan Silva. Setiap hari, rencana tampak semakin berisiko, tetapi juga semakin diperlukan. Tekanan sangat besar, dan Clara tahu bahwa tidak ada ruang untuk kesalahan. Mereka perlu keluar dari sana sebelum Tuan Silva menyadari bahwa sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Pelarian semakin mendesak, dan Clara, Emily, dan Peter siap untuk mempertaruhkan segalanya demi kebebasan dan keadilan. Sementara waktu berlalu, Clara merasakan bahwa transformasi kisah sulit ini menjadi kisah perjuangan semakin dekat. Hari pelarian akhirnya tiba, membawa serta campuran adrenalin dan ketakutan yang menyelimuti seluruh kelompok. Clara, Emily, dan Peter bergerak seperti bayangan di Menshan, masing-masing menjalankan perannya dalam rencana yang disusun dengan cermat. Peter telah meninggalkan salah satu gerbang belakang dalam keadaan tidak terkunci, menjamin rute pelarian yang cepat, sementara Clara menjaga dokumen-dokumen yang memberatkan dengan aman di tasnya. Ketika ketiga orang itu berkumpul di pintu keluar, mereka bisa mendengar suara jauh mesin SUV yang berpatroli di sekitar. Tidak ada waktu untuk dibuang, begitu berada di luar, perlombaan melawan waktu yang sebenarnya akan dimulai. Begitu mereka menginjakkan kaki di luar Menshan, kelompok itu segera diperhatikan oleh tim keamanan. SUV muncul entah dari mana, mengejar mereka saat mereka berlari menuju mobil yang telah dipersiapkan Peter. Mesin meraung dan ban berdecit saat mereka melaju di jalan utama, berusaha mengelabui para pengejar. Clara, dengan jantung berdebar kencang, melihat ke arah Emily dan Peter, keduanya sama tegangnya, tetapi bertekad untuk melanjutkan.
Mereka tahu bahwa mereka perlu mencapai jalan tanah tersembunyi yang dikenal Peter dengan baik, sebuah jalan yang bisa menjadi satu-satunya kesempatan mereka untuk melarikan diri dari tangan-tangan Tuan Silva. Setelah beberapa menit yang terasa seperti keabadian, Peter melihat pintu masuk ke jalan tersembunyi. Dengan gerakan cepat, dia memutar setir, dan mobil masuk ke jalan sempit yang tertutup pepohonan yang membantu menyembunyikan mereka. SUV di belakang mereka ragu sejenak, memberi kelompok itu kesempatan untuk mendapatkan jarak. Akhirnya, ketika debu mulai mereda, mereka menyadari bahwa mereka telah berhasil mengelabui para pengejar. Bagian pertama dari rencana telah selesai, tetapi Clara tahu bahwa tantangan sebenarnya masih akan datang. Masih ada lebih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa kisah mendebarkan ini berubah menjadi kisah perjuangan dan keadilan. Setelah berjam-jam di jalan, dengan saraf yang tegang, Clara, Emily, dan Peter akhirnya tiba di sebuah kota kecil yang terpencil, di mana teman Peter menunggu mereka. Itu adalah tempat yang tenang, tersembunyi di antara pegunungan, di mana hiruk-pikuk dunia luar tampaknya tidak mencapai. Teman Peter, seorang pria dengan penampilan sederhana dan ramah, menyambut mereka dengan senyuman hangat dan membawa mereka ke sebuah kabin terpencil, di mana mereka bisa bersembunyi dengan aman. Clara merasakan kelegaan segera saat menyadari bahwa, setidaknya untuk sementara, mereka aman dari cengkeraman Tuan Silva. Tetapi dia tahu bahwa perjuangan masih jauh dari selesai. Saat mereka beradaptasi di kabin, Clara dan Emily mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Prioritas sekarang adalah memastikan bahwa bukti-bukti melawan Tuan Silva sampai ke tangan yang tepat. Peter, dengan jaringan kontak lokalnya, mulai melakukan panggilan secara diam-diam, mencari seseorang yang dapat dipercaya yang bisa membantu mengungkap kejahatan majikannya. Sementara itu, Clara merawat Emily, yang masih terguncang oleh semua yang telah terjadi.